Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 11 Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Di pertemuan kali ini pada mata pelajaran Administrasi Pajak, di pertemuan yang ke-5, kita akan membahas KD 3.2 dan 4.2. Di KD 3.2 dan 4.2, kita akan membahas 4 materi pokok. Yang pertama ada hak dan kewajiban wajib pajak. Yang kedua ada nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga ada pengukuhan pengusaha kena pajak atau PPKP. Yang keempat ada perubahan data, pindahan dan penghapusan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Di sini pada pertemuan kelima, subbab yang pertama, materi yang pertama, di sini ada hak dan kewajiban wajib pajak. Kita akan membahas materi ada 4, yaitu yang pertama ada dasar hukum nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang kedua ada wajib pajak atau WP, dan yang ketiga hak wajib pajak, yang terakhir ada kewajiban wajib pajak. Oke, kita langsung ke materi. Apa persepsi kita pada hari ini? Apa yang kalian ketahui tentang NPWP? NPWP itu merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Di sini ada dasar hukum nomor pokok wajib pajak, ada 6. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua ada keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP /150/PJ tahun 1999 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha. Yang ketiga, di sini ada dasar hukum NPWP di keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP /515/PJ tahun 2000. Tentang apa? Tentang tempat pendaftaran bagi WP dan tempat pelaporan usaha bagi PKP atau pengusaha kena pajak. Di yang keempat ada keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP /516/PJ pada tahun 2000. Lalu yang kelima ada keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP /161/PJ/2001. Dan yang terakhir yang keenam, di sini ada keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP /525/PJ tahun 2000 tentang tempat lain sebagai terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, di sini lanjut ke materi berikutnya. Ada wajib pajak. Wajib pajak ini merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, jadi diingat-ingat kalau WP itu apa saja yang dimaksud orang pribadi atau badan. Meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak. Undang-undang yang diatur oleh WP yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Nah, di sini apa saja ketentuan wajib pajak? Ketentuan wajib pajak ada 8 ya. Ada 12. Jadi ketentuan wajib pajak yang pertama ada badan. Badan yang dimaksud di sini adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang kedua ada bentuk usaha tetap atau BUT. BUT ini adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi BUT ini khusus di luar negeri bagi orang pribadi yang membentuk usahanya di luar negeri Yang ketiga ada subjek pajak orang pribadi dalam negeri.
Jadi maksudnya orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Lalu yang keempat ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Subjek pajak orang pribadi mempunyai hal dan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang diatur. Nah, yang kelima, ketentuan wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus atau komisaris. Ya, komisaris. Lalu yang keenam ada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT. Maksudnya di sini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai satu tempat usaha yang berada dengan alamat tempat tinggal. Yang ketujuh adalah wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pemegang saham. Lalu yang kedelapan ada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengawas. Ya, kita lanjut. Di sini ada ketentuan wajib pajak berikutnya. Ya, yang kesembilan ada penanggung biaya hidup. Penanggung biaya hidup di sini merupakan kepala keluarga yang terdaftar pada KPP atau Kantor Pelayanan Perpajakan dan telah diberikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Lalu yang ke-10 ada anggota keluarga, baik istri, keluarga saudara, serta anak angkat, yang seluruh beban pajaknya ditanggung oleh penanggung biaya hidup atau kepala keluarga. Yang ke-11 ya, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pemegang saham. Yang ke-12 anak yang belum dewasa yang berumur di bawah 18 tahun dan belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Oke, yang ke-13 ada pemberi kerja. Pemberi kerja di sini maksudnya adalah perusahaan yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan honorarium. Yang ke-14 bendahara. Bendahara di sini merupakan bendahara pada pemerintah pusat, daerah, instansi, dan lembaga pemerintah lain seperti BUMN ya, BUMN terus dan pemerintah pusat, daerah, instansi, dan lembaga pemerintah lain. Lalu yang terakhir ada wakil wajib pajak, orang yang memiliki wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, lanjut. Materi berikutnya ada hak wajib pajak. Hak wajib pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Apa saja hak-hak dari WP? Ya, di sini ada beberapa hak dari WP atau wajib pajak. Yang pertama, WP ini berhak mengajukan keberatan kalau misalkan jika tidak puas atas ketetapan pajak yang dikenakan, misalnya kelebihan atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, itu WP boleh mengajukan keberatan atau banding. Yang kedua, WP berhak mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak jika WP tidak puas dengan hasil keputusan yang diberikan. Yang ketiga, WP berhak mengajukan kompensasi dan restitusi. Ya, restitusi ini. Yang ketiga ada WP berhak mengajukan kompensasi atau restitusi. Restitusi ini merupakan hak yang diberikan kepada WP untuk meminta kelebihan pembayaran pajak gitu kepada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Yang keempat, WP yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya ini boleh mengajukan hak ya kepada KPP. Yang kelima, dihapuskannya sanksi administrasi. Nah, hak wajib pajak berikutnya. Yang keenam ada memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan atau SSP. Yang ketujuh ada melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Yang kedelapan ada mengajukan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu ada kewajiban wajib pajak. Setelah tadi kita membahas ada hak kewajiban pajak, hak wajib pajak,
lalu ada ketentuan atau dasar hukum NPWP, dan apa itu wajib pajak. Nah, sekarang kita ke kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak di sini ada 6. Yang pertama, kewajiban WP apa saja? Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, mengisi SPT atau mengisi surat pemberitahuan. Yang keempat, menyampaikan SPT dalam bentuk bahasa Indonesia. Lalu yang kelima, membayar pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Yang keenam, ada membayar pajak terutang dengan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Itu tadi kewajiban dari wajib pajak. Oke, sekian pertemuan hari ini. Untuk materi kita yang selanjutnya minggu depan, ya, kita akan membahas masih submateri yang pertama, yaitu hak dan kewajiban wajib pajak. Yaitu ada 3 submateri yang akan kita bahas, yaitu hak aparatur pajak atas fiskus, kewajiban fiskus, dan sanksi wajib pajak. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran untuk mata pelajaran administrasi pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.